al-kaunu kulluhu zulmah wa inna ma'anarahu zuhurul haqqi fihi. Kaun itu artinya alam semesta. Alam itu ma siwallah, sesuatu yang selain Allah disebut alam. Baik itu surga, baik itu neraka, baik itu dunia, baik itu akhirat, baik itu bumi, langit, manusia, hewan, termasuk di dalamnya amal perbuatan kita, kebaikan, kejahatan, itu masuk di dalam alam. Maka seluruhnya alam tadi zulmah, gelap. Gelap itu kadapnya kita. Nah, gelap itu adalah merupakan istilah dari berbagai macam. Gelap itu bisa merupakan istilah daripada tidak ada. Sesuatu yang tidak ada itu bisa diistilahkan dengan gelap. Contohnya adalah sudah beritanya, kalau ujar orang itu masih gelap, nah berarti kalau ada berita lagi. Nah, gelap itu bisa merupakan istilah tidak ada. Nah, kemudian gelap itu atau kadap itu bisa juga merupakan istilah daripada kesesatan, sesat, bisa diistilahkan dengan gelap. Dan gelap itu bisa juga merupakan satu istilah daripada kejahatan. Nah, kejahatan itu biasa istilahnya gelap. Kata-kata yang dipakai adalah gelap. Nah, jadi alam semesta ini seluruhnya adalah gelap. Gelap itu bisa merupakan istilah daripada tidak ada, bisa istilah sesat, bisa istilah jahat. Wa inna ma'anarahu zuhurul haqqi fihi, dan hanya saja menerangi akan alam semesta ini oleh tampaknya Tuhan pada alam itu. Terang ini pun istilah dari beberapa macam. Bisa sesuatu yang ada itu diistilahkan dengan terang. Adakah sudah kabarnya nih? Sudah ada titik terangnya jar. Nah, berarti ada tuh. Nah, jadi terang itu bisa istilah ada. Nah, kalau kita pakai istilah ada itu, maka alam semesta ini adalah zulmah, artinya tidak ada. Tetapi hanya saja alam itu ada oleh karena adanya Allah. Oleh karena adanya Allah. Itu kalau kita pakai istilah gelap itu tiada, terang itu adalah ada. Terang itu bisa juga merupakan satu istilah daripada petunjuk. Petunjuk itu bisa disebut cahaya, terang, cahaya iman, ya kan? Nah, kalau kita ambil itu, maka pengertiannya adalah bahwa alam semesta itu adalah sesat. Zulmah, gelap artinya sesat. Hanya saja Allah Ta'ala lah yang menunjukkan akan alam itu. Nah, kalau itu terang kita artii dengan petunjuk. Dan terang itu bisa juga artinya kebaikan, kebajikan. Sesuatu yang baik itu bisa disebut dengan cahaya, terang. Nah, kalau itu kita ambil, maka artinya adalah alam semesta itu seluruhnya adalah jahat. Seluruhnya jahat. Kecuali
apabila diterangi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka alam itu akan menjadi baik. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Untuk mendekatkan kepada paham kita, tadi mungkin terlalu jauh pemahamannya, masih lebar. Nah, untuk mendekatkan kepada paham kita, kita ambil salah satunya. Alam semesta itu kita ambil perbuatan. Jadi kada usah dulu membayangkan alam semesta itu dunia, akhirat, neraka, surga, laut, manusia, kada usah. Cukup kita ambil satu. Alam semesta itu kita ambil adalah perbuatan. Gelap itu kita ambil satu, kejahatan. Terang kita ambil satu, kebaikan. Nah, jadi perbuatan-perbuatan kita manusia itu adalah seluruhnya gelap, jahat, sayyi'ah. Hanya saja perbuatan-perbuatan manusia itu menjadi baik apabila dalam perbuatan itu dimusyahadahkan atau disertakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu. Perbuatan-perbuatan kita itu semuaan kada baik. Semuaan kada baik. Kecuali perbuatan kita itu disertai Allah Subhanahu wa taala. Nah, disertai Allah itu artinya bisa disertai petunjuk Allah. Hanya perbuatan kita tadi menjadi baik, menjadi cahaya, menjadi hasanah. Para muhibbin rahimakumullah, bagaimana caranya kita menyertakan Allah dalam setiap perbuatan manusia? Bisa kita menyertakan Allah dalam perbuatan itu sebelum berbuat. Sebelum berbuat kita sudah ingat kepada Allah bahwa kita kada punya daya upaya, kada punya kemampuan. Ini adalah daya upaya dari Allah. Nah, sebelum berbuat. Atau kita menyertakan Allah itu sesudah berbuat. Sesudah kita berbuat, lalu kita menyadari bahwa perbuatan itu adalah merupakan perbuatan Allah Subhanahu wa taala pada hakikatnya. Atau waktu sedang berbuat. Nah, terserah kita mana yang kita ambil yang nyaman. Pokoknya segala perbuatan kita itu supaya ada Allahnya. Sebab bila kada ada Allahnya, maka seluruh perbuatan kita itu zulmah, gelap, artinya adalah jahat. Nah, para muhibbin rahimakumullah, paman ra'al kauna wa lam yashhadillah fahuwa mahjub ta'ihun bizulumat wa huwa arzalul khalqi. Barang siapa melihat perbuatan, tadi kita ambil contoh satu perbuatan. Siapa yang melihat perbuatan baik dirinya atau perbuatan orang lain, tetapi dia tidak bisa musyahadah kepada Allah, artinya dalam perbuatan itu dia tidak ada Allahnya. Siapa yang berbuat aku, siapa yang berbuat ikam, di hati itu kada ada Allahnya, kada ada. Nah, maka orang ini ngarannya mahjub, terdinding. Nah, terdinding, tersesat, dan dia merupakan makhluk yang paling jahat, arzalul khalaik. Bila kita tuh mengakui bahwa yang berbuat ini adalah aku, sampai ke hati-hati kita aku, nah itu sesat, terdinding.
Yang berbuat itu adalah fulan bin fulan, sampai ke hati-hati kita mengatakan itu fulan yang berbuat, tanpa sedikit pun kita ingat kepada perbuatan Allah. Sesat kita, sesat. Kenapa dia terdinding itu? Sebabnya lintibah zahiri suwaril akwan suwaril kauni fi qalbi, karena tertancapnya zahir gambar ini perbuatan di dalam hatinya. Nah, dalam hatinya sudah becap, sehingga terdinding daripada mengingat bahwa perbuatan itu adalah perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala pada hakikatnya. Kan kita sudah mengitikadkan bahwa la haula wala quwata illa billah. Nah, kalau kita mengatakan bahwa itu perbuatan kita sampai ke dalam hati-hati, kita mengatakan itu perbuatan kita, nah itu kita berarti terdinding. Nah, apabila kita ini orang yang terdinding, kita orang yang sesat, ta'atu minhu sayyi'ah, amal taat yang kita lakukan itu menjadi kejahatan. Kalau kita ini orang yang terdinding, amal taat yang kita perbuat itu kejahatan. Kalau amal jahat bang, sudah makinnya kejahatan lagi. Orang yang di dalam hatinya tuh kadang ingat lawan Allah, mengingat hanya pulan bin pulan, aku si anu si B, kadang ada lalu dari Allahnya. Nah, orang ini kalau berbuat taat, maka taatnya itu jahat. Kenapa taatnya itu jahat? Li'annaha la takhlu an ujubin wa riya'in wasti'zaz, karena taatnya itu kada sunyi daripada ujub, daripada riya, daripada merasa mulia. Itu sebabnya. Kenapa? Karena ini kada ingat lawan Allah. Nah, sembahyang tu aku semuaan, kada ingat bahwa sembahyang tu kawa karena hidayah Allah, karena taufik Allah, karena petunjuk Allah. Kada ingat lagi aku sembahyang itu. Ujub ngarannya. Ini sembahyang mengharapkan balasan orang lain, mengharapkan pujian orang lain, riya ngarannya. Ini sembahyang alunya merasa lebih baik pada manusia lainnya, nya merasa lebih mulia daripada orang lainnya, isti'azaz ngarannya. Nah, ibadah itu bila macam ini halnya, ibadah itu berubah menjadi kejahatan. Nah, jadi kalau kita ini golongan-golongan orang yang mahjub, ibadah apapun yang kita lakukan bukan pahala yang kita dapat, tapi sayyi'ah, kejahatan. Sebab kita mahjub, kita terdinding daripada Allah. Wa amma man ra'al kauna wa yashhadullah ta'ala fahuwa mukashafun munawwarul basirah fara'al kauna kullahu nura. Adapun orang yang melihat perbuatan, kita ambil contoh perbuatan tadi, dia melihat perbuatan dan di situ dia ingat kepada Allah. Nah, ini sembahyang, ingat aku ini sembahyang karena pertolongan Allah, karena petunjuk Allah, karena hidayah Allah, karena kekuatan Allah, aku lalu bisa kah ini. Nah, maka ini orang ngarannya mukasyaf, orang yang dibukakan mata hatinya oleh Allah. Munawwarul basirah, orang yang diterangi mata hatinya. Maka dia melihat perbuatan itu seluruhnya adalah cahaya, karena selalu ada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inya sembahyang, inya bersedekah, baik dirinya atau orang lain, selalu inya melihat bahwa itu adalah petunjuk Allah, itu adalah kekuatan dari Allah, itu adalah taufik daripada Allah. Nah, sehingga orang jadi tinggalam jadinya, nang timbul hanya Allahnya. Nah, kalau macam itu kita ngarannya mukasab. Nah, mukasab. Munawwar, nang diterangi mata hatinya.
baik perbuatan itu kebaikan atau perbuatan itu berupa kejahatan, kita selalu ingat bahwa di situ Allah. Kalau orang berbuat kejahatan, maka jadi kehendaki Allah kada kawa. Nah, jadi setiap kali apa yang kita lihat berperbuatan itu, selalu ingat kita kepada Allah. Ada orang datang menyari-nyari lawan kita, bahwa ada orang datang mencela lawan kita, ada orang datang memuji kepada kita, ada orang datang menyanjung kepada kita. Nang kita lihat itu adalah samuaan itu adalah dari Allah. Nah, jadi amun kita gembira, kita kada gembira lawan orang itu. Amun kita sarik, kita kada sarik lawan orang itu, karena orang itu kada daya upaya. Kita mengatakan orang itu sarik, ini sariknya dari Allah. Allah memberinya kekuatan, memberinya kemampuan sehingga inya sarik lawan aku. Pada hakikatnya berarti Allah yang menegur aku, Allah yang sarik lawan aku. Nah, ini macam ini hanya orang yang mukasab, orang yang dibuka mata hatinya. Kada mau ada dendam, kada mau ada dengki. Kenapa? Karena inya mata hatinya terbuka. Nang mau dendam tuh orang nang lupa lawan Allah. Ada orang sarik lawan inya tuh maksudnya sarik lawan inya, kada ingat ini tuh kawa sarik karena Allah, kada kawa ingat. Nah, fal maksiyatu minhu hasanah, maka kejahatan maksiat dari orang yang mukasab ini itu kebaikan. Apalagi kebaikan. Orang nih nang mukasab nih, nang hatinya diterangi oleh cahaya Allah, sehingga dia selalu ingat kepada Allah bila melihat perbuatan-perbuatan. Andai kata inya melakukan maksiat, maksiat itu jadi pahala. Nah, maksiat itu jadi kebaikan. Apalagi inya berbuat taat maginnya lagi, maksiatnya pun jadi kebaikan. Nah, lalawanannya ya nang tadi al-mahjub tadi. Nah, orang yang terdinding ini inya berbuat dosa, sudah nyata dosa. Berbuat kebaikan jadi dosa juga. Kalau orang yang mukasab berbuat baik sudah nyata pahala, berbuat dosa pun inya dapat pahala. Kenapa berbuat dosa inya dapat pahala? Nah, kenapa inya berbuat dosa dapat pahala? Satu alasannya, orang yang terbuka mata hati itu bila berbuat dosa, li'atirafihi bi'ajzihi wa zullih, karena dia mengakui bahwa dirinya itu lemah. Dia mengakui dirinya itu adalah hina. Dia mengakui bahwa dia sangat berhajat kepada perlindungan dari Allah agar bisa terhindar dari maksiat. Buktinya, kalau aku kata ditolong Allah, ini jatuh pada maksiat. Berarti aku sangat perlu pertolongan Allah agar terhindar dari maksiat. Nah, wa taubatihi minha, dan tobatnya dia daripada maksiat itu. Jadi orang-orang yang mukasabin ini, mereka kalau berbuat dosa, nah, mereka tersadarkan, ternyata aku nih hina. Buktinya aku mau melakukan dosa. Buktinya aku ini berarti rendah di sisi Allah. Berarti aku ini jatuh di sisi Allah. Nah, perasaan-perasaan seperti itu adalah ibadah. Lalu dia tobat daripada dosa. Banyak orang yang masuk surga karena dosa. Banyak orang masuk neraka karena kebaikan. Masuk neraka karena kebaikan, dengan kebaikan itu dia merasa dirinya paling mulia. Dengan kebaikan dia merasa orang lain hina. Akhirnya kebaikan itu mengantar dia masuk neraka. Dia melakukan dosa, lalu dia merasa hina daripada orang lain. Dia merasa rendah daripada orang lain. Akhirnya dia kembali kepada Allah minta ampun. Nah, dosanya itulah yang mengantar dia ke surga. Jadi orang-orang yang
dibuka Allah mata hatinya yang selalu ingat kepada Allah, walaupun yang diperbuatnya dosanya jadi pahala. Qala ba'dul ulama, berkata sebagian ulama, idza taba minadz dzunub saratiz dzunubul madiyah kulluha hasanat. Kalau orang taubat dari satu dosa, ini berisi 100 macam dosa, lalu ini tobat, sebujur-bujur tobat, maka yang 100 macam dosa tadi ditukar Allah jadi kebaikan, 100 kebaikan jadinya. Nah, itulah yang dimaksud dengan firman Allah Ta'ala, faulaika yubaddilullah sayyiatihim hasanat wa kana Allah ghafurar rahimah. Mereka itulah yang Allah gantikan dosa-dosa mereka itu kebaikan. Orang ini macam-macam dosa, pokoknya ribuan dosa nang digawinya, satu harinya tobat, sebenar-benar tobat, nang 1000 dosa itu berubah menjadi 1000 kebaikan. Nah, jadi orang-orang yang munawwarul qalbi, orang-orang yang selalu ingat kepada Allah, walaupun dia berbuat dosa, maka dosa mereka itu menjadi kebaikan bagi mereka karena hal-hal yang tersebut.